Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini yang bertemakan berwarna putih dan juga RGB menggunakan Ryzen 5 5600G dengan eGPU tanpa VGA tambahan di sini, cuma pakai eGPU aja sehingga harganya terjangkau lah dan juga buat upgradable ke depannya di partnya yang ada di sini. Dan di sini satu paket PC di harga 6,1 jutaan. Kalau dibulatkan 6,2 juta lah, tapi 6,1 kecil. Seperti contoh harga yang ada di sini, apakah worth it atau tidak? Menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga tampilan yang sangat menarik sekali berwarna putih ke RGB-RGB-an serta upgradable untuk kedepannya. Dan di sini part-partnya baru semua ya, kecuali cuma harddisk saja, dia itu second, ada tambahan harddisk, tidak ada boxnya karena emang low spec kan kalau harddisk. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread yang paling banyak orang mencarinya untuk kalangan harga murah serta yang ada eGPU-nya menggunakan Vega 7 di harga 1.980.000. Ini yang garansi internasional, bukan yang garansi resmi. Kalau yang resmi sekitar 2,2an lah, tapi kalau yang ini internasional di bawah 2 juta. Terbilang murah dan juga sama-sama awet kalau misal beli garansi yang internasional maupun yang distributor, yang dimana prosesor dia itu jarang rusak ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ASRock ini ya, A520M HVS yang dimana sudah support M.2 NVMe. Seperti contoh yang ada di sini, saya tuh memakai NVMe untuk tambahan supaya lebih simple dan juga clear dari segi tampilannya. Ini saya beli di harga 970.000, terbilang paling murah dan juga aman lah. Garansinya dari IMD. Untuk brand yang paling murah emang mereknya ASRock sih. Ada yang lebih murah lagi, tapi saya lebih percaya ke ASRock yang paling murah dan juga terjamin kualitasnya untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM 2x8GB Team Delta. Ini yang 3600 ya kecepatannya, bukan yang 3200. Jadi performanya akan lebih bagus daripada yang 3200 seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang dimana kalau yang ini tinggal diaktifkan aja di XMP. Jangan lupa ya, diaktifkan di XMP dulu di BIOS-nya supaya kebaca di 3600. Kalau misal kalian lupa, biasanya tersebut kebaca di 2400 kalau enggak 2666. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkannya. Dan juga ini harganya sekitar 890.000, terbilang murah ya. Karena sekarang itu pada turun-turunnya untuk harga RAM. Jadi kalau yang ini udah lebih dari cukup lah. Apalagi menggunakan eGPU, lebih baik menggunakan 16GB untuk minimalnya serta kecepatan RAM yang paling tinggi lah supaya lebih powerful performanya. Dan juga selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe Cube Gaming 512GB, udah saya tancapkan di bagian bawah sini. Udah lebih dari cukup lah menggunakan 512GB serta harganya termurah di harga 460.000 untuk yang ada di sini. Dan juga speednya kencang lah di 3000-an untuk yang 512GB. Kalau yang 128GB biasanya tersebut di atasnya 2000, kalau nggak di bawahnya 2000. Tapi kalau yang 512GB tembus sampai di 3000-an. Bagus sih ini ya. Serta ada SSD controllernya. Dan selanjutnya tambahan, saya menggunakan harddisk juga 500GB bermerekkan Seagate, tapi itu second ya, bukan baru. Udah saya tancapkan di bagian dalam situ di harga 180.000. Jadi kalau menurutku lebih baik membeli second harddisknya daripada membeli yang baru reverse ping. Itu kurang bagus sih. Intinya seperti itu. Lanjut ke CPU cooler, saya menggunakan Kiyosama. Serinya adalah KA400DW berwarna putih dan juga ARGB. Ini sudah saya tancapkan di sini. Meskipun mobonya tidak support 3 pin ARGB, tapi kalau memasang 4 pin aja, dia itu masih hidup RGB-nya. Bisa dibilang bagus lah. Kadang ada beberapa CPU cooler yang dimana dia itu butuh 3 pin RGB untuk menghidupkan lampunya. Tapi kalau yang ini menggunakan Kiyosama, dia tuh tanpa menggunakan 3 pin RGB bisa hidup, jadinya aman lah. Meskipun mobo kalian tidak support 3 pin RGB, seperti contoh yang ada di sini, saya menggunakan ASRock serinya A520M HVS. Dan juga ini harganya 290.000. Terbilang murah sih. Saingannya Deadcool GMAX GT V2 White. Tapi aku lebih prefer ini sih dari segi tampilannya. Kalau misalnya ingin lebih full putih, saya akan ganti aja ke warna putih. Tapi ingat kalau support 3 pin RGB di mobo kalian. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, power supply FSP HV Pro 550W yang paling terkenal lah. dan juga paling banyak orang yang membeli ini di harga 720.000. Harganya terbilang naik sedikit.
udah saya tancapkan di sini, ada gambarnya. Dan juga untuk upgradable ke depannya udah sangat lebih dari cukup lah. Bisa up to RTX 3060 khusus yang menggunakan 8 pin power aja. Kalau yang RTX 3060, kalau RX 6600 juga bisa untuk yang ada di sini. Ya maksimalnya itu sih untuk power supply yang ada di sini 80 plus bronze. Selanjutnya saya menggunakan casing Infinity Nebula V4 Wet. Ada dua tipe, putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini requestan dari user, dia pengennya yang berwarna putih, sehingga berwarna putih RGB ya. Kalau casingnya ini di harga 430.000 tanpa free fan. Maka dari itu saya menambahkan fan juga di bagian depan 3, atas 2, 1 belakang. Total 6 fan menggunakan Infinity juga. Sebagai contoh yang ada di sini untuk boxnya. Satuannya 35.000 kali 6 210.000 untuk fan-nya. Fan 6 di bagian sini semua. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga dingin lah. Ininya seperti itu. Dan semua part-partnya udah saya sebutkan yang ada di sini semuanya baru kecuali hard disknya. Apakah worth it atau tidak? Di harga 6 jutaan, 6 juta lebih sedikit, menggunakan Ryzen 5 5600G dengan tampilan putih dan juga RGB. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windowsnya yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Cube Gaming, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan 17 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini 17 detik, terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, NVMe Cube Gaming. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, dan juga suhunya. Yang pertama SSD NVMe Cube Gaming dulu. Dia tuh 100% semua dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Masih standar aman lah di 40 derajat, masih hijau warnanya. Menggunakan SSD NVMe Cube Gaming. Kalau di harddisknya dia itu juga sama 100% semua dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya di 31 derajat dia tuh masih aman dingin untuk yang ini. Menggunakan harddisk second Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Cube Gaming. Untuk yang ini membacanya mendapatkan di 3506 dan juga menulisnya 1884. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 2100 per 1700. Kalau kita lihat semuanya dari segi membaca terpaut jauh sekali di 1400-an dan juga menulisnya di 100-an lebih. Jadi bisa dibilang ini sesuai lah atau melebihi dari segi yang ada di websitenya untuk realita. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HW monitor yang dimana saya menggunakan Kiyosama KA400DW untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Untuk minimalnya mendapatkan di 43 derajat. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 43 derajat. Terbilang masih dingin kalau yang ini, serta maksimal yang mendapatkan di 75 derajat. Untuk yang ini juga masih aman lah. Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dia itu masih aman di bawah 80 derajat untuk yang ini. Jadi udah lebih dari cukup dari segi CPU coolernya. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 131 fps menggunakan Vega 7. Serta CPU-nya mendapatkan di 1843 CP. Terbilang tinggi kalau yang ini di kalangan 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal dia mendapatkan di 85 fps, jadinya masih aman di atas 60 fps. Kalau misal di game GTA Roleplay mungkin di 720p ya untuk resolusinya,
supaya bisa lancar untuk di gamenya itu di atas 60 fps. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 56 fps. Ini juga masih aman menyentuh di 60 fps, hampir lah. Kalau misal di settingan very low, bisa lah di atas 60 fps, jadi masih aman untuk yang ini di game PUBG Steam. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 65 fps. Untuk rata-ratanya juga masih aman di atas 60 fps. Terbilang ringan lah untuk gamenya Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan di 53 fps. Ini juga masih cukup lah di atas 30 fps, hampir menyentuh di 60 fps untuk game Genshin Impact di settingan rata kiri. Lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 55 fps untuk rata-ratanya. Ini juga masih aman, hampir menyentuh di 60 fps. Kalau misalnya ingin lebih di 60 fps, akan setting ke settingan low aja untuk yang ini di game PES 2021. Lanjut ke dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 57 watt, terbilang cukup lah standar pada umumnya. Mungkin gara-gara ada banyak RGB yang ada di PC ini, jadinya di 57 watt. Kalau misalnya tidak ada, bisa lah di bawah 50 watt untuk minimalnya. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 82 watt. Dalam posisi saya tes di game GTA 5 settingan 1080p dan juga normal, paling tinggi di 82 watt. Terbilang irit kalau yang ini di bawah 100 watt menggunakan Ryzen 5 5600G dengan performa yang cukup bagus. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 6,130.000, apakah worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini worth it lah, dan juga upgradable ke depannya kalau misal menambah GPU atau VGA-nya, karena yang ini menggunakan FSP 550 watt, yang dimana udah lebih dari cukup untuk mengangkat RTX 3050 maupun RTX 2060 serta RX 6600. Ini sudah sangat sanggup sekali kalau upgrade ke depannya. Dan juga part-part yang lainnya udah bagus lah untuk yang ini. Cuma menambah di GPU-nya aja, supaya lebih kencang performanya. Serta tampilan berwarna putih dan juga RGB yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja, jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Dengan tampilan berwarna putih dan juga RGB seperti contoh yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.